Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Sastra Indonesia Modern Era Lekra vs Manikebo. Anggota pertama saya, Agriasi Rohman, kedua Alia Kodrunada, dan yang ketiga Abdus Sakur. Yang pertama, abstrak. Karya sastra merupakan hasil konstruksi atas cerminan dari konteks ruang, tidak pernah terlepas dari konteks politik yang terjadi dalam formalitasnya, yakni sesuatu yang berhubungan dengan elektoral, institusi politik, dan lembaga-lembaga lainnya. Akan tetapi, sesuatu yang membadan diri kondisi ini memungkinkan sastra selalu berhubungan dengan kepentingan di Indonesia. Konteks politik yang memanas di masa kepemimpinan kiri dan dekat dengan PKI yang mengejutkan realisme sosial sebagai satu metode kesusastraan yang kompatibel dengan jalan politik Soekarno harus mendapat humanisme universal sebagai pedoman dalam penulisan karya sastra. Selanjutnya, pendahuluan. Sastra memiliki pandangan sendiri tentang konsep budaya era demokrasi terpimpin, bahwa budaya Indonesia adalah budaya jujur yang lahir dari hati nurani masyarakat yang berlandaskan kemanusiaan, tidak didasarkan pada slogan-slogan kepentingan partai. Itu dianggap tidak mengikuti semangat revolusi yang belum selesai pada saat itu, yang menyebabkan serangan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan lekra. Selanjutnya, pembahasan. Jarang ada yang tahu bahwa pertengahan tahun 1960-an ada huru-hara politik yang berimbas pada sastra Indonesia. Bisa disebut prahara budaya oleh Taufik Ismail. Berkembang desas-desus lekra menghanguskan banyak buku yang tidak sama jalannya dengan ideologinya. Sastrawan yang tidak mau terbawa politik praktis berupaya menyangga kesatuan beserta suatu gerakan bernama Manifest Kebudayaan pada pertengahan tahun 1983. Akan tetapi, pada akhirnya Soekarno melarang Manikebo karena menganggap berusaha menyaingi manipul negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Idus. Padanya dipersilakan. Satu, sejarah lembaga kebudayaan rakyat. Lekra adalah kepanjangan dari lembaga kebudayaan rakyat. Lekra adalah organisasi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 di Jakarta. Lekra bekerja pada bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu. Salah satu di antara pendiri Lekra yaitu A.S. Darta, yang kemudian dipilih menjadi sekretaris umum karena dalam Lekra tidak digunakan setelah tahun 1958. A.S. Darta kemudian digantikan oleh Jober Ajob. Seringkali Lekra disebut underbow PKI dikarenakan beberapa petingginya adalah tokoh penting PKI, namun tidak ada pernyataan resmi tentang hal ini, baik dari pihak PKI serta Lekra sendiri. Lekra tergolong bagian dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, tapi Lekra menjadi organisasi yang lebih erat sekali tinimbang BMKN. Lembaga ini telah berdiri 18 cabang di provinsi yang dipimpin oleh perwakilan-perwakilan yang memasukkan para anggota lokal. Lembaga ini dalam perkembangannya sebagai sebuah badan yang homogen yang terkait dengan erat oleh ideologi Lekra. Dalam menggerakkan organisasinya, Lekra memiliki pedoman yang bernama Muqaddimah Lekra yang dikeluarkan bersamaan dengan pendiri Lekra bernama Muqaddimah Lekra 1950 lalu. Lalu Muqaddimah ini direvisi pada tahun 1959 dan disebut Muqaddimah 1959. Menurut Muqaddimah
ini beberapa jargon yang dianggap melekat dengan Lekra seperti seni untuk rakyat, politik adalah panglima, realisme sosial, serta ideologi atas seni. Seiring runtuhnya ideologi komunis di Indonesia pada akhir dekade 60, terjadi pergantian penguasa politik Indonesia pada saat itu. Lekra akhirnya dinyatakan terlarang sesuai TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 perihal tentang pelarangan komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi massanya. Dengan ini Lekra dianggap menjadi bagian dari PKI bagi rezim Orde Baru. Banyak anggota Lekra yang dipenjara sesudah itu dan menjadi tahanan politik. Ada juga yang menerangkan bahwa sebagian sastrawan Lekra yang lain telah terbunuh. 2. Manifest kebudayaan. Manikebu adalah konsep kebudayaan nasional yang dikeluarkan oleh penyair serta pengarang pada tanggal 17 Agustus 1963. Manifestasi ini dilaksanakan guna menentang dominasi dan desakan dari golongan kiri dengan ideologi kesenian dan kesusastraan, realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang tergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat. Manikebu muncul diprakasai oleh H.B. Jasin, Warid Wiratmo Soekito, dan Trisno Sotmadjo. Manikebu bagi DNID disebut sebagai pihak yang menantang Nasakom, bahkan menyebutkan bahwa Manikebu tidak terbatas pada sastrawan saja, melainkan juga menjalar ke siapa saja yang tidak searah dengan ideologi PKLDN. Aidit menyebut manifest kebudayaan dengan sebutan Manikebu sebagai usaha untuk mendiskreditkan pihak tersebut. Pada tanggal 1 sampai 7 Maret 1964 terselenggarakan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia yang didukung oleh lembaga-lembaga non-aliran komunis tergolong pengusung Manikebu. KKPI dapat diselenggarakan karena dukungan militer sayap kanan seperti A.H. Nasution dan Ahmad Yani. Bahkan ketua pimpinannya adalah seorang Brigjen Dr. Sujono. Disinyalir Wiratmo Soekito juga bekerja pada Dinas Angkatan Bersenjata Rahasia. Kemudian pada tanggal 8 Mei 1964, Manikebu dinyatakan ilegal oleh Soekarno disertai alasan resmi yaitu bahwa kecuali manifesto politik sebagai garis besar haluan negara tidak ada, manifesto yang lain diperbolehkan, terlebih karena manifesto kebudayaan memperlihatkan perilaku ragu-ragu terhadap revolusi. Manikebu erat dengan jargon humanisme universal dan seni untuk seni serta Pancasila menjadi falsafah kebudayaan. Jargon-jargon yang bagi PKI dianggap menantang manipolnya Soekarno. 3. Kronologi konflik. Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan dekret yang menyudahi era demokrasi liberal parlementer dan memulai era demokrasi terpimpin memakai semboyan Nasakom. Pasca dekret, keteguhan politik PKI semakin naik. Di sisi lain, kubu religius tidak berdaya setelah Masyumi dinyatakan terlarang oleh Soekarno. Ruang gerak golongan agamawan mulai diawasi dengan ketat, termasuk para sastrawannya. Lekra mulai mendominasi kesusastraan Indonesia. September 1962, majalah Lentera
corong media Lekra mengandung tulisan yang menuduh bahwa karya ciptaan Hamka, pimpinan majalah sastra pada saat itu merespon tanggapan membela Hamka dengan mengeluarkan terjemah karya asli dari Manfaluti. Langkah ini ternyata tidak mengatasi masalah. Lentera semakin berkecamuk dalam mencela Hamka. Mulai timbul panggilan kubu Jasin melawan kubu Pramoja Basar. Awal tahun 1963. Gempar di sekeliling hadiah sastra yang diberitahukan pada awal 1963 serupa biasa. Di nomor pertama tahun baru majalah sastra, Jasin memberitahukan pilihannya berlandaskan karya-karya terbaik mulai majalah itu selama setahun lalu. Tahun itu, pemeroleh hadiah terbaik bagi cerita pendek adalah Pur Rasuwanto. Tak diduga-duga, beberapa orang yang dipilih oleh Jasin menolak untuk mendapatkan penghargaan itu. Lanjut, Mas Akfi. Terus. Oke. Tanggal 17 Agustus 1963, Manifest Kebudayaan dimulai dengan diskusi beberapa sastrawan pada awal Agustus. Hasil dari diskusi tersebut kelak dirumuskan oleh Wiratno Sugito pada tanggal 17 Agustus 1963. Sesudah selesai dipelajari, hasilnya diterima oleh Gunawan Muhammad dan Bokor Buta Suhud menjadi bahan materi yang akan diajukan dalam dialog tanggal 23 Agustus 1963. Dialog tanggal 23 Agustus 1963 didatangi oleh 13 orang seniman budayawan, yaitu Trisno Sumarjo, Zaini, H.B. Yasin, Wiratmo Sugito, Pur Rusyanto, Bastari Asnin, Rasri Sekar, Jupri Tanisan, Suhobjin, Zahwil, dan D.S. Mulidito. Maret 1964. Pada tanggal 1 hingga 7 Maret 1964 telah terlaksana konferensi karyawan pengarang Indonesia atau disebut KKPI yang didukung lembaga-lembaga sastra non-aliran komunis tergolong sastrawan pengusung Manikebu. KKPI juga terlaksana karena dukungan militer sayap kanan yaitu Nasution dan Ahmad Yani. Bahkan ketua pimpinannya adalah seorang Brigjen Dr. Sujono. Diperingatkan Wiratno Sugito pun bertugas pada Dinas Rahasia Angkatan Bersenjata. 8 Mei 1964. Manifest Kebudayaan dinyatakan ilegal oleh Presiden Soekarno. Ilegal karena Soekarno berpendapat Manifest Kebudayaan akan menyaingi Manipol RI. Soekarno juga menuding orang-orang Manifest Kebudayaan ragu-ragu perihal revolusi. Dampak pelanggaran ini, tulisan-tulisan pengarang yang tersangkut dalam Manifest Kebudayaan menjadi tidak laris, terutama majalah sastra sendiri. 11 Mei 1964, H.B. Jasin, Wiratmo, dan Trisno melantarkan penjelasan yang membantu larangan tersebut guna menggelakkan kerugian lebih jauh. Keadaan ini juga dilakukan dengan maksud menghindari aksi massa PKI yang semakin besar-besaran terhadap pengusung manifestasi kebudayaan. 31 Mei 1964, menggunakan media Bintang Timur, DN Aidit menulis sindiran ekstrim bertajuk Manikebu bertugas lujuti senjata rakyat. Agustus sampai September 1964. PKI melaksanakan Konferensi Nasional Sastra dan Seni Revolusioner KSSR di Jakarta. Hal ini ditujukan untuk menyamai KPPI dan memperlihatkan bahwa ranah seni dan sastra juga di dalam otoritas PKI. Apabila KPPI mengundang Soekarno namun dimandatkan dan diawali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga dalam KSSR, sang presiden sendiri yang membuka dan memberikan pidato sambutan. Perkara ini semakin meneguhkan kedudukan PKI dan Lekra turut menyerang sastrawan Manifest
kebudayaan. 30 September 1965, berlangsungnya gerakan yang menewaskan atasan AD. Peristiwa menjadi putar balik PKI yang semasa ini di atas angin mulai jatuh. 13 Oktober 1965, Pramudia disergap di rumahnya, kini disita di daerah kawasan Rawamangun dan berterus terang bahwa ia dianiaya hingga pendengarannya terganggu. 12 Maret 1966, surat perintah 11 Maret yang samar itu sampai ke Jakarta. Surat yang menjadi legalitas bagi Soeharto untuk menerima kuasa tak terbatas demi mengembalikan keadaan. Salah satu penobatan tindakan langkah yang diambil adalah membuyarkan PKI yang kemudian juga merambat ke beragam ormas yang diduga menyandang aliansi terkait dengan PKI, tergolong lekra. Perihal ini serasi dengan TAP MPRS nomor F MPRS tahun 1966 mengenai pelarangan komunisme, Leninisme, dan menghapuskan organisasi PKI bersama organisasi masanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alia. Kepadanya dipersilakan. Kesimpulan, sepanjang isi tulisan ini, penulis berupaya menjelaskan apa-apa saja yang menjadi problem di rumusan masalah kelompok kebudayaan, terutama di bidang kasus perasaan yang turut terlibat dalam pertarungan politik sehingga menimbulkan polemik-polemik yang pada kesempatan ini sudah diurai hasilnya. Panorama pertarungan ideologi politik yang terjadi di tahun 1950 sampai kandasnya seluruh diskursus mengenai ideologi pada 1965 masuk ke dalam dimensi kelompok kebudayaan. Sebaliknya, pertarungan-pertarungan itu dalam kancah intelektual justru mampu membawa diskursus bernegara dan berkebudayaan ke level yang lebih tinggi lagi. Sejarah di media 1950 hingga 1965 memang begitu pelik dan membutuhkan keberanian dan keleluasaan yang sangat besar untuk sampai mengerti pertarungan sejarah yang terjadi dengan rinci. Selain harus mendobrak hegemoni yang dijahir pemerintahan Orde Baru berpuluh-puluhan tahun, kita juga mesti menghadapi berbagai stigma yang jahat, dianggap membuka luka lama sejarah. Padahal kajian itu sangat diperlukan untuk mengangkat seluruh sumber daya intelektual kita terdahulu dan memerasnya untuk menemukan suatu sintesa baru yang berguna bagi pendidikan sosial dan kebudayaan kita. Dari kelompok kami, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.